Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana nasib pendapatan pariwisata di Pulau Kumala kalau jumlah wisatawannya menurun? Kelompok kami akan membahas tuntas hal itu di video yang berjudul Analisis Resiko Pendapatan Sektor Pariwisata di Pulau Kumala dengan metode peramalan atau forecasting. Yuk simak videonya. Pulau Kumala merupakan salah satu tempat destinasi wisata di Kutai Kartanegara yang memiliki potensi besar, namun juga menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pendapatannya. Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup penting. Namun sayangnya pendapatan dari sektor ini cenderung tidak stabil. Kenapa? Karena sangat bergantung pada jumlah pengunjung yang datang. Nah, kondisi ini juga terjadi di Pulau Kumala. Jumlah wisatawan di sana sering mengalami fluktuasi atau naik turun. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi fasilitas wisata, kualitas pengelolaan, hingga tren wisata yang terus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan analisis risiko untuk melihat dan memprediksi bagaimana kondisi pendapatan di masa yang akan mendatang. Dengan begitu, pihak pengelola bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami kemudian mengolah data yang ada menggunakan metode peramalan untuk mengetahui potensi risiko ke depan. Selanjutnya, Nelita akan menjelaskan lebih rinci mengenai data serta metode forecasting yang akan kami gunakan. Metode yang kami gunakan adalah metode forecasting atau peramalan, yaitu metode untuk memprediksi kondisi masa depan berdasarkan data yang ada saat ini. Berikut ini adalah data real yang kami gunakan. Jumlah pengunjung sekitar 3.791 orang saat libur Lebaran 2025. Harga tiket masuk sekitar Rp10.000 per orang. Sehingga estimasi pendapatan mencapai sekitar Rp37 juta. Nah, data ini menjadi dasar untuk melihat tren pendapatan ke depannya. Jadi teman-teman, di tabel ini kita bisa melihat perkembangan pendapatan Pulau Kumala dari tahun ke tahun. Di tahun 2025, pendapatan tercatat sebesar Rp37 juta. Ini sebagai data awal atau data aktual. Kemudian di tahun 2026, pendapatan turun menjadi Rp35 juta. Artinya ada penurunan sebesar Rp2 juta dari tahun sebelumnya. Lalu di tahun 2027 turun lagi menjadi Rp32 juta dengan penurunan yang lebih besar yaitu Rp3 juta. Nah, dari dua penurunan ini kita hitung rata-ratanya yaitu sekitar 2,5 juta per tahun. Dan tahun 2029 menjadi Rp27 juta. Jadi, dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwa pendapatan Pulau Kumala menunjukkan tren menurun setiap tahunnya jika tidak ada perbaikan dalam pengelolaan atau fasilitas. Berdasarkan rata-rata tersebut, kita bisa memprediksi ke depan. Di tahun 2028, diperkirakan turun menjadi Rp29,5 juta. Hal ini menunjukkan adanya risiko penurunan dalam beberapa tahun ke depan. Nah guys, ada 4 resiko utama yang akan kami identifikasi. Pertama, penurunan jumlah pengunjung akibat fasilitas yang kurang optimal. Yang kedua, resiko musiman, di mana pendapatan hanya tinggi saat hari libur. Yang ketiga, risiko pengelolaan, seperti kurangnya inovasi dalam pengembangan wisata. Yang keempat, resiko eksternal, seperti perubahan tren, wisata, dan kondisi ekonomi. Dari analisis tersebut, sebagian besar resiko berada pada kategori tinggi, sehingga perlu penanganan yang serius.
Jadi, untuk mengurangi resiko tersebut, ada beberapa strategi mitigasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan fasilitas wisata. Kedua, menambah inovasi seperti event dan wisata malam. Yang ketiga, melakukan promosi digital melalui media sosial. Keempat, diversifikasi pendapatan seperti kuliner dan wahana tambahan. Sebagai saran dari kelompok kami, pengelolaan wisata di Pulau Kumala perlu lebih difokuskan pada peningkatan daya tarik secara berkelanjutan. Artinya, tidak hanya mengandalkan momen liburan, tetapi juga bagaimana menciptakan daya tarik di hari-hari biasa. Selain itu, pemanfaatan media digital juga perlu ditingkatkan sebagai sarana promosi yang lebih efektif dan menjangkau lebih luas. Kami juga melihat bahwa kolaborasi itu penting antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengembangan wisata bisa lebih terarah dan inovatif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pulau Kumala dapat berkembang menjadi destinasi yang lebih kompetitif dan memiliki pendapatan yang lebih stabil. Sebagai penutup, berdasarkan hasil forecasting yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi penurunan pendapatan sektor pariwisata di Pulau Kumala. Apabila tidak dilakukan perbaikan dalam pengelolaannya, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi yang lebih terencana dan berkelanjutan ke depannya. Di sisi lain, Pulau Kumala memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, sehingga dengan pengelolaan yang tepat, resiko tersebut sebenarnya dapat diminimalkan. Dengan demikian, kunci utamanya terletak pada peningkatan kualitas pengelolaan serta inovasi yang konsisten.